Selamat Aryan, hari ini Aryan berada di satu titik, tepatnya di titik kopi. Dan di titik kopi ini tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dan bertukar informasi, pastinya bertukar ide. Saat ini saya ditemani oleh rekan saya, Hairudin Alexander, yang biasa disapa dengan Hairudin. Mau tahu apa aktivitas Hairudin? Kita tanyakan langsung. Oke. Selamat malam. Malam, Pak. Malam. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu hadir dan kita berdiskusi dan ngobrol-ngobrol tentang berbagai ide tentang pengembangan pariwisata di Kutai Kartanegara dan Kaltim pada umumnya. Apa aktivitasnya nih, Bung Hairudin? Saat ini ada dua aktivitas. Ya. Satu di organisasi HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, guiding turis. Terus tuh ya gading-gading lah ya, kayak kemarin bawa turis, kayak kemarin bawa YouTuber dari Denmark, Christian Hansen. Itu sebuah kebanggaan ya. Itu sebuah kebanggaan untuk saya yang bisa dapat job sama YouTuber gitu kan. Itu kan job langka ke Mahakam Ulu lagi yang mahal banget dan gratis gitu, ibaratnya jalan-jalan gratis. Itu menyenangkan banget. Itu satu, kedua. Terus tuh baru tadi bawa tamu dari Belanda ke Goa Sanggulan. Ke Goa Sanggulan. Goa Sanggulan. Setelah sekian lama capek promosi, dapat job ke sana, seneng banget. Apalagi ya solusi dari Ya. Sanggulan ya. Ya. Baik, sahabat Aryan, kita sudah mendengar tadi salah satu profesi Ya. HPI. Ya. Profesi keduanya? Kedua, saya aktif di organisasi masyarakat adat, namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kaltim. Jadi namanya AMAN. Ini organisasi nasional, salah satu organisasi masyarakat adat terbesar di dunia. Gitu ya. Punya slot khusus juga di PBB gitu. Jadi kami mendorong isu-isu pengakuan masyarakat adat. Isu-isu masyarakat adat, satu pengakuan masyarakat adat, dua ekonomi masyarakat adat, tiga budaya masyarakat adat. Jadi ada tiga pilar yang kita dorong: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya. Jadi kami menggali data-data sosial masyarakat adat, kita dokumentasikan sejarah-sejarahnya, kita petakan wilayahnya. Secara ekonomi kita kembangkan lagi ekonomi kemasyarakatannya seperti ulak doyong. Ya. Di beberapa tempat juga kita pernah mengembangkan. Wah, ini sangat menarik ya. Ternyata dua profesi ini yang saling bersinergi ya, dan ibarat dua mata sisi uang ya. Dan sekarang kita fokus kepada tentang aktivitas di pariwisata. Di dunia pariwisata ini kan Bung Hairudin sudah keliling wilayah Nusantara lah. Tapi kita sekarang akan melihat bagaimana potensi wisata di Kutai Kartanegara. Bagaimana pandangan Bung Hairudin ini tentang potensi wisata di Kutai Kartanegara dari sisi apa? Kalau dari sisi kalau saya lihat sih ya, secara global aja sih ya. Kalau kita perhatikan contohnya kayak Sanggulan atau beberapa tempat kayak Pelak, potensinya tinggi sebenarnya. Cuman kalau boleh jujur ya, keterlibatan dari pemerintah masih kurang maksimal. Itu satu sih ya, menurut saya ya, masih kurang maksimal. Terus tuh juga memang butuh pemandu wisata baru yang muda-muda yang bisa mengantarkan juga. Dan juga beberapa tempat itu belum tersedia beberapa bukan cuma fasilitas, cuma organisasi pendukung. Ya kayak mungkin Popdarwis atau organisasi BUMDes yang bisa ya, termasuk belakangan ini kan ada pergerakan dari komunitas informasi masyarakat. Ya, seperti itu. Ya, itu sangat mendukung sekali ya, karena ada banyak tapi harapannya ada berkembang lagi. Artinya yang saya tangkap ini pandangan Bung Hairudin bahwa potensi wisata Kutai Kartanegara ini mempunyai suatu keunikan yang sangat menarik untuk dijual. Sangat menarik artinya dari sisi potensi alam, potensi desa, dan budaya pastinya sesuai dengan tadi profesi kedua ya. Melihat karakteristik wilayah di Kutai Kartanegara dengan keunikan desa-desanya. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan ya agar wisata-wisata di desa yang belum pernah tersentuh dan bahkan tidak pernah kelihatan tiba-tiba dan bisa muncul, salah satunya di Desa Sanggulan. Secara keseluruhan bagaimana Bung Hairudin melihat ini? Kalau saya sih ya, kalau saya mau ngasih saran aja sedikit ya, mungkin kalau melihat secara itu agak pusing juga ya. Ya, kalau secara global ya. Iya. Karena Kutai sangat luas dengan 193 desanya. Iya. secara umum bagaimana melihat satu potensi yang sekiranya dari sisi mana potensi wisata dari sektor apanya gitu ya. Contoh ya, satu wisata bisa kita tumbuhkan dari sisi historinya, experience-nya, dan pengalaman masyarakat tentang kehidupan di desa. Bagaimana tentang konsep-konsep seperti itu?
Kalau menurut saya sih yang konsep tentang latar belakang sebuah desa, latar belakang sebuah lokasi itu penting juga dimunculkan ya. Dikemas. Justru itu menjadi satu keunikan untuk nilai tawar dari wisata sendiri. Karena di dalam penyusunan paket wisata nanti, dalam itinerary itu kan ada itinerary yang akan kita jual. Itu harus memaparkan keunggulan dari desa itu. Misalnya desa Sanggulan, bagaimana sejarahnya sehingga turis itu tertarik datang ke sana. Gua Sanggulan apa aja yang ada di sana? Kenapa desa itu menarik? Kita tulis dalam leaflet dalam brosur kita. Jadi bukan sekedar visual aja ya. Bukan sekedar foto atau penjelasan video, tapi butuh penjelasan secara detail deskripsinya ya. Itu yang penting. Itu yang membuat turis itu menarik. Salah satu contoh desa Sanggulan. Nah, sejauh ini bagaimana perjalanan Bung Hairudin bahwa wisata ini bisa menjadi suatu profesi yang seperti dilakukan? Peluangnya bagaimana ke depannya? Peluangnya menurut saya ya, apalagi dengan adanya IKN ya, lagi-lagi IKN ya, mungkin di balik pro kontra mungkin ada bagusnya nanti buat tour guide adalah peluang itu besar karena akan ada banyak orang-orang luar yang akan datang ke sini, entah itu kita bilang Wisman atau Wisnus ya, wisatawan mancanegara ataupun yang dari Nusantara sendiri gitu kan. Nah itu mungkin akan lebih banyak lagi ke sini dan peluang kita lebih besar gitu. Dan saatnya kita lebih besar karena kita adalah warga lokal di sini, mengerti, dan kita harus sadar bagaimana potensi kita sebagai warga lokal. Nah, dengan adanya potensi dan peluang itu pastinya butuh dukungan kemampuan individu agar mereka memiliki skill yang bisa memfasilitasi siapapun wisata yang datang. Bagaimana pendekatan agar ada potensi-potensi individu yang nanti bisa mempunyai kapasitas untuk pendamping wisata agar mereka layak menjadi pendamping. Kalau menurut saya ya, kita mulai dari bawah dulu sih ya. Sebenarnya kalau ambil dari atas agak sulit. Jadi mungkin perlu ada seperti Pop Darwis ya. Menurut saya sih ya, ada Pop Darwis dan komunitas lain dong. Ya, komunitas lain. Karena dalam situ kita bisa membentuk satu tim namanya tour guide lokal itu guide lokal. Karena dari sebelum menjadi guide yang muncul ke permukaan, lebih baik kita belajar lebih baik dari dasar itu dari lokal. Jadi kita tahu kita unggul di destinasi yang mana nih misalnya. Jadi begitu kita menghandle tamu, kita tahu apa yang harus kita sampaikan gitu. Jadi bukan bilang mau ngarang sih, maksudnya kita punya materi yang melimpah gitu untuk dijelaskan, untuk diceritakan dengan karakter desanya itu ya. Contoh nih ada di Muara Muntai, Anggelam, Celerong yang sedang bergerak. Nah, Muara Muntai yang lebih menarik lagi bahwa mereka sudah bisa eksis karena sudah ada kebijakan masuk ke dalam program wisata susur mahakamnya ya. Nah, itu salah satu contoh berdasarkan dari pergerakan komunitas. Ya, betul kita butuh Pop Darwis, tetapi ada komunitas sosial lainnya yang turut bergerak di semua lini. Nah, sekarang sebagai pengurus HPI, bagaimana nih mengajak teman-teman ayo bergabung dan bagaimana caranya agar orang bisa bergabung dan mereka bisa dapat pembekalan untuk menjadi sebagai pemandu wisata. Kalau bergabung dengan HPI, saya rasa bisa saja yang langsung berhubungan dengan tuanya atau ke saya, nanti saya sampaikan bagaimana proses bergabungnya, karena kita ada juga proses kayak verifikasinya gitu dan juga ada iuran per tahun. Dan kecil sih sebenarnya. Syarat-syaratnya untuk ada syarat-syaratnya mengikat ya. Iya, mengikat, ada syarat-syaratnya. Seperti itu. Jadi ya ada seperti standarnya organisasi lah ya. Kebutuhan organisasi. Dan juga begitu kita masuk HP, kita berpeluang untuk mendapat sertifikasi. Didorong, maksudnya teman-teman di organisasi akan memberikan peluang kita. Dengan adanya sertifikasi itu kan pastinya secara profesional bisa dipertanggungjawabkan. Banyak hal yang bisa kita ceritakan lagi ke depannya dan nanti kita akan gali lagi. Mungkin kita langsung bisa ke lapangan ya suatu saat ya. Ya, harapannya kayak gitu. Kolaborasi. Kan sering dengar ke Pak Aryan, cuma belum pernah ngetrip bareng ya. Baru hari ini ya ketemu. Kayaknya seru nanti. Tripnya harus dijadwalkan. Ya. Baik sahabat Aryan, suatu saat kita akan trip bareng bersama Bung Hairudin dan tentunya dengan komunitas-komunitas yang berada di desa-desa yang setiap desa pasti punya potensi dan karakter yang berbeda untuk didorong sebagai desa wisata. Baik, sampai berjumpa kembali dalam kesempatan dan momen berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.